Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala subhanal yaumi rijalul gada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina najahu bi binaishi subhani hatta yakunu jum'a ma'al gada. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, hunalika da'a Zakariya rabbuhu qala rabbi qabli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan inna sami'u du'a. Shadaqallahul azim. Hadirin Jumat rahimakumullah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam semoga terlimpahkan keharibaan Rasulullah SAW yang membawa umat dari alam kegelapan ke arah yang penuh cahaya. Membangun pemuda tangguh agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas merupakan suatu keharusan manusia dan bukan tugas pemerintah saja, tetapi menuntut partisipasi dan tanggung jawab semua pihak, tidak terkecuali umat Islam, karena Islam memberikan perhatian besar terhadap masalah kepemudaan. Islam mengajarkan kepada pemeluknya dalam hal membangun pemuda tangguh dengan cara mempersiapkan secara dini dan sejak masih anak-anak, dimulai dengan keteladanan orang tuanya, sistem pendidikannya dan model di lingkungannya di mana dia tinggal. Peranan orang tua sangat menentukan dalam pembentukan pemuda tangguh, seperti diajarkan Al-Quran dalam surat Al-Luqman ayat 12-19. Ada 8 langkah untuk membangun pemuda tangguh. Yang pertama, orang tua harus mengajarkan anaknya untuk selalu mensyukuri nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kunci kenikmatan hidup adalah rasa syukur, sebagaimana firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la idzanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Manusia yang pandai bersyukur pada hakikatnya telah menggenggam separuh dari iman, sedangkan separuh dari yang lainnya adalah sabar. Kedua orang tua seharusnya menginformasikan kepada anaknya tentang penyakit yang menggerogoti iman, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melarang hambanya untuk menyekutukannya dengan hasil ciptaannya gaya hidup, termasuk di era global yang memberdewakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengagungkan gaya hidup yang hedonistik, seakan-akan otak manusia yang encer adalah segala-galanya, padahal otak kita sangatlah terbatas, takkan mampu mendeteksi perkara yang bersifat gaib. Ketiga, tak kalah pentingnya mengajarkan tentang birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua adalah kurikulum yang wajib yang harus diberikan kepada anak-anaknya, karena akhlak Islam menekankan betul tentang penghormatan kepada orang tua. Bahkan Rasulullah SAW berpesan, ridhollahi fi ridho walidain, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di dalam keridhaan orang tua. Merupakan suatu yang mustahil terjadi apabila anak saja yang dituntut untuk hormat kepada orang tua, apabila orang tuanya tidak menyayangi anak-anaknya. Keempat, sebagai orang tua sudah sepatutnya memberikan bimbingan kepada anaknya tentang kebaikan, sebab kebaikan akan menuntut manusia kepada kebenaran
dan kebenaran akan membawa ke jalan ke surga. Sebaliknya, anak harus diajarkan untuk menjauhi kejahatan dari sejak usia dini karena kejahatan membawa jalan sesat dan pada akhirnya menuntun manusia kepada neraka. Nauzubillah. Kelima, peserta didik dan membimbing anak untuk menjalankan sholat adalah tugas orang tua, karena ibadah sholat adalah sarana komunikasi antara seorang hamba dengan Khaliknya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada hambanya yang dapat mendirikan sholat secara khusyuk dengan 3 hal, yaitu yang pertama, akan dimantapkan posisinya. Yang kedua, akan dimuliakan dalam kehidupannya. Yang ketiga, akan fisiknya, dalamnya diberikan kekuatan, rohaninya baik maupun kekuatan daya. Keenam, memiliki anak yang berperilaku sabar merupakan harapan semua orang tua, karena sabar adalah penyempurna rasa syukur. Sabar dan syukur ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sabar terbagi 3. Yang pertama, sabar dalam menjelaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, sabar ketika menjauhkan diri dari kemaksiatan. Yang ketiga, sabar ketika menerima musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik musibah kecil maupun musibah yang besar. Ketujuh, setiap orang tua sudah pasti khawatir apabila anaknya nanti mempunyai sifat takabur atau sombong. Oleh karenanya, sebisa mungkin orang tua mengajarkan dan memberitahulah dengan sifat tawadu atau rendah hati, karena kesombongan akan menjauhkan seseorang tidak saja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga dengan sesama makhluk. Sudah seharusnya manusia saling menghormati dan menghargai apabila manusia adalah makhluk sosial yang menuntut adanya kebersamaan dalam menghadapi problem kehidupan. Kedelapan, sudah saatnya orang tua di era modern ini menjadi model bagi perilaku anak-anaknya, karena di dalam Al-Quran diajarkan bagaimana model orang tua yang mampu mendidik dan membangun pemuda tangguh, seperti keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan Luqman al-Hakim. Sebisa mungkin anak-anak kita dijauhkan dari model pendidikan yang dicontohkan Fir'aun, Abu Jahal, dan Abu Lahab yang menuntun anak-anaknya menjadi pemuda yang bermoral jahat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dari 8 langkah yang kita uraikan di atas kiranya penting untuk diperhatikan pula dalam upaya membangun pemuda tangguh adalah kondusifnya model lingkungan yang akan mendukung aktivitas mereka sebagai laboratorium kehidupan. Setelah belajar dari lingkungan keluarga dan sekolah, sudah semestinya lingkungan masyarakat, tempat pekerjaan, dan yang lebih penting lagi teladan dari para pemimpin dari level terbawah sampai teratas dalam menjalankan proses kehidupan biak bersinergi dengan kondisi para pemuda yang sedang mencari jati diri. Jangan sampai terjadi hal-hal yang bersifat kontradiktif antara pendidikan yang diperoleh dengan kenyataan dalam kehidupan nyata. Tentu akan berpengaruh dalam membangun pemuda tangguh. Kesemuanya pada akhirnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penentu dari segala usaha kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala min wa minkum tawallatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.